الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Yustahabbu disunnahkan lil qari'i bagi pembaca Al-Quran fi ghairi sholati di selain waktu dalam sholat ay yastaqbilal qiblata untuk menghadap kiblat. Faqad jaa maka sungguh telah datang fil hadithi dalam sebuah hadis khairul majalisi ma ustuqbila bihi al-qiblatu, sebaik-baiknya majlis adalah majlis ustuqbila bihi yang dihadapkan bihi dengan majlis itu al-qiblat, kiblat. Sebaik-baiknya majlis itu yang menghadap kiblat. Maka sekarang antum menghadap kiblat. Kalau yang ngajar gimana Pak? Ya kalau yang mengajar menghadap kiblat lagi kan namanya jadi membelakangi yang diajar kan. Maka Nabi sholat menghadap kiblat, dimakmumi oleh para sahabat. Selepas beliau salam, beliau menghadap ke makmumnya atau menghadap ke arah kanan atau ke arah kiri. Kurang lebih yang diceritakan mengenai tertibnya Nabi ketika selepas sholat. Di masanya Nabi pun pernah membelakangi kiblat ataupun menghadap kiblat. Tentu untuk ngajari pada umat itu semuanya dalam ridhonya Allah. Secara arahan yang terbaik adalah menghadap kiblat. Namanya yang terbaik itu tidak berarti selain itu enggak baik. Terbaik maksudnya posisi yang tersempurna. Yang terbaik tahajud itu 11 rakaat. Bukan berarti 2 rakaat tidak baik. Wa yajrisu atau wa yajris saja maqaf kepada ayat takbilah wa yajrisa, dan supaya disunahkan supaya dia duduk mutakhasyian dengan usaha khusyuk. Usaha artinya di tawajukan merasa dilihat Allah. Khusyuk ini adalah ketawajuhan di dalam hati. Khusyuk biasanya kaitannya dengan hati. Kalau khudu dengan badan, hatinya khusyuk, akhirnya badannya kelihatan enggak pencilatan, tidak gerak sana gerak sini. Bisakinatin, disertai dengan tenang. Khusyuk untuk tertib hati. Bisakinatin wa waqarin, disertai tenang, wa waqarin dan tenang. Ya, ada yang membedakan diantaranya kurang lebihnya sakinah itu ketenangan yang tampak di zahir, sebab khusyuk yang ada di batin, waqarun juga begitu itu. Mutriqan ra'sahu, dalam kondisi orang yang menundukkan kepalanya. Wa yakuna julusuhu wahdahu, dan supaya adanya duduk dia sendirian. Fi tahsini adabihi, dalam membaguskan sopan santun dia. Wa khudu'ihi, dan ketenangan zahir dia. Ka julusihi, seperti duduk dia baina yaday muallimihi, di depan pengajar dia. Jadi baca Quran sendirian atau enggak sendirian seperti di depan guru. Fahadha, maka tata cara ini huwa hadha al-akmal, adalah yang paling sempurna. Paling sempurna itu maknanya di bawahnya masih ada yang baik-baik yang tidak sampai ke paling sempurna. Walau qara'a qa'iman, andaikan dia membaca Quran dalam kondisi berdiri, au muttaji'an, atau berbaring, au fi firasyi, atau di alas tidurnya, au ala ghairi dzalika, atas yang selain itu minal ahwal, berupa kondisi-kondisi
jaza maka perbuatan dia tadi itu boleh, jaiz. Walahu ajrun dan dia pun mendapatkan pahala. Walakin dunal awali, tetapi pahala dia di bawahnya pahala yang awal. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah berfirman menerangkan hamba-hambanya yang dipuji. Di antaranya adalah hamba-hambanya yang digelari oleh Allah ulul albab, orang-orang yang cerdas, yaitu yang zikir sambil berdiri, duduk dan berbaring. Oh, ini maknanya zikir dalam segala kondisi, asalkan tidak kelihatan kurang ajar ya. Tentu saja kan ada orang berbaring itu kelihatan kurang adab kan ya. Baring sambil rokokan terus maca Quran ya, masya Allah. Atau makan sambal sambil baca Quran itu ya kan kurang sopan. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya di dalam penciptaan langit, wal ardi dan penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatin sungguh pertanda-pertanda, bukti-bukti kuasa Allah, liulil albab bagi orang-orang yang cerdas. Siapa orang cerdas itu? Kalau kita enggak termasuk ini berarti kita ini belum tentu jadi orang cerdas. Alladzina, yaitu orang-orang yadhkurunallah, yang mereka mengingati Allah, dan zikir yang tertinggi adalah dengan baca firman-Nya Allah. Qiyaman, dalam kondisi mereka adalah orang-orang berdiri, wa qu'udan dan orang-orang yang duduk, wa ala junubihim dan atas lambung-lambung mereka berbaring, wa yatafakkaruna dan mereka berfikir fi khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, engkau tidak menciptakan hada ini semua, batilan, batil, nganggur, tidak ada gunanya. Subhanaka, maha suci engkau dari segala kekurangan. Waqina, maka lindungilah kami adzaban nari, dari siksanya api neraka. Wa thabata, telah tertetapkan fi sahih, dalam hadis sahih, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau mengatakan, karena adanya di antara tugasnya Nabi itu di samping nyontohkan yang terafdol adalah nyontohkan yang di bawahnya yang terafdol. Maka Nabi mencontohkan yang terafdol, beliau kalau minum dengan duduk dengan 3 kali tegukan minimalnya, terus ada jedanya dan seterusnya. Jadi kadang beliau mencontohkan minum dengan berdiri, supaya dalam pendapat Imam Nawawi, supaya umat tahu bahwa minum dengan berdiri itu makruh pun tidak, tetapi bukan yang tersempurna. Dan itulah yang diantara yang diceritakan oleh sahabat yang sangat terkenal ikut Nabi. Dengan begitu teliti sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna na'kulu wa nashrabu wa nahnu namshi. Kami dulu para sahabat makan minum sambil jalan. Ya, mungkin beliau termasuk bagian yang berpendapat menceritakan kondisi para sahabat. Terafdol tuh makan minum ya duduk, makan minum tidak berjalan. Tetapi andaikan ada orang makan minum berjalan, itu pun makruh pun tidak. Karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattaqi'u, beliau bersandaran fi hijri, di pangkuanku. Ini diantara gunanya menikah itu. Wa ana, dan sedangkan aku haidun, sedang haid, fayaqra'u, maka kemudian beliau membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an. Sandaran di pangkuan istri sambil baca Quran. Masya Allah, alangkah nikmatnya. Rawahu, telah meriwayatkannya Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim. Jadi nikahnya itu malah mendekatkan kepada Allah. Itu yang dicontohkan Nabi begitu itu. Lepas nikah nggak pernah ke masjid, nggak pernah baca Quran, begitu itu.
Semoga dikebiri aja gitu ya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, yaqra'ul Qur'an, beliau membaca Al-Qur'an, Rasulullah membacakan, wa ra'suhu, sedangkan kepala beliau yang mulia fi hijri, di pangkuanku. Ini pahanya istri untuk mangku kita membaca Qur'an. Masya Allah, la quwata illa billah. Wa an Abi Musa, langsung diriwayatkan dari Abu Musa Asy'ari, termasuk sahabat yang dipuji Nabi, bahwa Abu Musa ini telah diberi suara seperti suaranya Nabi Dawud. Masya Allah, termasuk qari'nya sahabat. Qala, Abu Musa mengatakan, ini sesungguhnya aku aqra'ul Qur'ana, aku membaca Qur'an fi sholati, ketika aku sholat. Wa aqra'u, dan aku membaca Qur'an ala firasi, di atas alas tidur saya, sambil mapan turu maca Qur'an. Wa an Aisyah, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, ini sesungguhnya aku la aqra'u, jadi lamnya itu harus gandeng dengan hamzahnya nulisnya, kalau enggak jadi salah paham. Ini tulisan kamu gandeng apa enggak? Kalau la aqra'u digandeng, jadi hamzahnya itu satu aja diletakkan di selepas lam. La aqra'u, lam takkid. Ini sungguhnya aku la aqra'u, sungguh aku membaca, hizbi, rutinanku membaca Quran. Hizib itu amalan rutin, berapa juz, berapa pojok, hizb.